Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahyandingrum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang dilakukan motivator ketika ada murid yang tidak mau masuk kelas yaitu pertama-tama kita ajak berdialog, tanyakan kenapa alasannya tidak mau masuk kelas. Seperti, kakak kenapa tidak mau masuk kelas hari ini? Contoh kalau misalkan dia jawab, nggak mau miss. Oh iya, miss punya gambaran yang baru loh. Ada pesawat, ada bunga, ada buah. Kita lihat dulu, mau gak? Kalau misalkan si anak tersebut mau, maka kita terus ajak si anak tersebut melakukan pendekatan supaya nantinya si anak tersebut itu tertarik mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Bisa juga dengan kita ajak bermain terlebih dahulu. Baru ketika si anak tersebut sudah merasakan adanya kenyamanan di dalam kelas tersebut, pelan-pelan kita akan mengajak anak tersebut untuk bermain juga sambil belajar. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang dilakukan motivator ketika ada anak yang menangis, pertama-tama kita berikan sentuhan fisik, bisa dengan mengelus kepalanya atau dengan memberikan pelukan yang menandakan kasih sayang. Setelah merasa si anak tersebut sudah tenang, tidak menangis lagi, pelan-pelan kita tanyakan alasan mengapa dia menangis. Contoh misalkan, kakak, tadi kakak menangis kenapa? Tuh. Kalau misalkan dia belum atau tidak mau menjawab, biarkan saja. Yang penting anak tersebut tidak menangis lagi. Dan juga kalau misalkan si anak tersebut sudah mulai tenang dan juga sudah nyaman, kita tanya kepada si anak tersebut apakah ingin bermain terlebih dahulu, bisa mewarnai, atau langsung ke modul yang pada hari itu diberikan kepada anak tersebut. Kalau misalkan si anak tersebut ingin bermain dulu, biarkan anak tersebut bermain dulu. Ketika sudah dirasa moodnya sudah semangat atau sudah naik lagi, atau moodnya sudah baik lagi, maka perlahan kita ajak si anak tersebut untuk melanjutkan modul yang pada saat itu diberikan kepada si anak tersebut. Intinya di dalam mengajak kepada si anak tersebut jangan ada paksaan di dalamnya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang dilakukan motivator ketika ada anak murid yang mengganggu murid yang lain yaitu dengan memberikan wejangan atau nasihat yang baik, dan juga diberitahu bahwa hal tersebut itu salah dengan cara yang baik. Contoh seperti kita panggil anaknya, kita tanya kepada si anak tersebut, contohnya kayak, kakak, sini Demis mau tanya, kakak mau tidak diisengi oleh teman kakak? Kan pasti si anak tersebut jawab tidak mau miss. Nah, baru di situ kita memberikan nasihat secara baik, kayak memberi nasihat seperti, nah kakak nggak mau kan kalau diisengi oleh teman kakak?
Makanya jangan disengi teman kakak yang lain ya. Kalau kakak tidak mau diisengi, jangan iseng sama orang, oke? Kalau misalkan dia sudah jawab, oke miss, kita berikan reward ataupun tos tangan seperti ini, kayak oke gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang dilakukan motivator ketika ada murid yang melamun yaitu dengan cara menanyakan kepada anak tersebut apa yang membuatnya melamun. Contoh kayak seperti, kakak kenapa melamun? Misalkan dia jawab, gak apa-apa miss gitu. Ya udah, kita melakukan pendekatan dengan cara berdialog seperti, oh iya kak, kemarin kata bunda kakak habis berenang ya? Terus dia jawab, iya miss gitu. Wah, berenang di mana? Contoh misalkan berenang di Ocean Park. Wah, di Ocean Park, di situ ada patung gurita yang sangat besar ya kak? Iya kan, ada patung gurita yang sangat besar. Terus juga ada ombak seperti yang di laut. Terus juga di sana banyak wahana permainan, seru sekali. Setelah misalkan si anak tersebut sudah merasa semangatnya sudah muncul kembali, maka perlahan atau pelan-pelan kita ajak anak tersebut untuk melanjutkan modul yang sedang dia kerjakan. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu tugasnya mengecek dan mempersiapkan modul murid, melakukan diskusi kelompok untuk membahas tentang perkembangan anak serta mengikuti kegiatan BBB. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan motivator setiap hari? Yaitu tugas rutinnya selalu memastikan keadaan kelas aman dan nyaman. Kemudian memastikan si anak tersebut semangat dan aktif di dalam pembelajaran. Lalu komunikatif selama kegiatan membimbangkan berlangsung, serta melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu dengan lebih memahami, mengenal, dan dekat dengan anak, serta berdiskusi dan berdialog tentang kesukaan si anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu target suasana pembelajaran yang harus dicapai oleh motivator di dalam Bimba AIUEO ini, yaitu dengan menciptakan suasana pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, yang dimana di dalam proses bermain sambil belajar ini tidak adanya paksaan, baik itu paksaan dari si anak tersebut atau paksaan dari motivator tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yaitu dengan cara terus menerapkan 7 nilai dasar Bimba AIUEO di dalam diri motivator tersebut. Dan juga harus diingat oleh motivator bahwa di dalam pembelajaran tidak boleh adanya paksaan pada pengajaran tersebut, dan juga dalam proses pembelajaran harus menyenangkan atau fun learning. Dengan begitu nantinya akan tumbuh minat baca dan minat belajar dari dalam diri si anak tersebut atau secara intrinsik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Yaitu
dengan cara selalu mengendalikan diri agar si anak tersebut merasakan aman dan tetap nyaman di dalam proses bermain sambil belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu nyaman? Yaitu dengan selalu menerapkan metode Bimba dan juga paradigma Bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yaitu dengan cara melakukan pendekatan individu atau individual system. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yaitu yang dilakukan motivator dengan cara menerapkan pendekatan fun learning atau proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu dengan cara menerapkan teori Bandul. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yaitu yang dilakukan oleh motivator dengan cara melakukan pendekatan small step system atau pendekatan secara bertahap.